Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, bahkan 3 bulan nggak ada murid. Orang insinyur yang nggak pernah berbicara jualan jadi berani jualan. Wah, ini bisnis gue banget. Perlu bekerja sama yang terbaik di bidangnya. Assalamualaikum amazing people. Alhamdulillah nih saya sudah sampai Bekasi. Julukan beliau keren nih, Sultan Bekasi. Pak Mustafa Romdoni, bisnisnya itu menggurita, luar biasa banyak. Kita mau belajar dari cara yang simpel beliau untuk bisnis. Beliau bisa mengembangkan bisnisnya nih. Kita akan belajar tentang bisnisnya, manajemennya, dan leadershipnya. Ikut yuk amazing people. Hai, Assalamualaikum, amazing people. Nah, kita sudah bersama tadi yang saya ceritain, Sultan Bekasi. Ya, Sultan Bekasi nih, ada Pak MR ya, beliau maunya dipanggilnya Pak MR. Nih kita nanti mau dengerin nih cerita inspirasinya tentang bisnis, ya manajemen, kemudian leadershipnya nih. Secara sederhana beliau ngelola itu, tapi efeknya dahsyat. Bisnisnya menggurita. Cuman sayangnya istrinya baru satu. Tetep ya. Wacana kita, halul wacana nih. Baik, amazing people, kita ini dulu deh. Sapa dulu ke Pak MR nih. Mana Pak MR? Sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam Kang Hadi, teman-teman semua. Amazing people ya, amazing people. Kita semua gini, ini ya, kita mau jadi amazing ya? nih. Luar biasa. Nah, mungkin gini aja ya. Dorongan awal sih dulu bisnis itu gimana sih? Dorongan awal, waktu baru mulai. Baru mulai, itu tahun berapa tuh? Waktu mulai ya, mulai bisnis ecek-ecek lah namanya ya. Mikro, ecek-ecek. baru start, informal ya 2001. 2001. Jadi dulu saya kuliah di Undip, teknik kimia, kemudian Ketahuan deh umurnya ya, 2001. ya 2001. 2000 udah mulai lulus cari kerja gitu ya. Nah, waktu itu kerja pertama di daerah Tangerang gitu Kang Aziz, Tangerang. Perusahaan keramik, terus 5 bulan kayaknya nggak cocok nih, pindah. Perusahaan keramik lokal itu? Lokal, tapi nasional brandnya ya. Bagus, perusahaannya bagus, cuma nggak merasa ini kita cocok di sinilah, cari yang lebih keren lagi di daerah Cikarang, Part Elektronik. Lebih kerennya ini maksudnya komisinya? Ya gaji, oh, gajinya, keren, komisinya terus, ya, bonus iya, ya. Kemudian kalau kita di pabrik kan sometimes tidur di mes ya kan jam 11 malam harus bangun. Nah, terus perkembangan diri kita kayaknya kurang ya, Stuck, lingkungannya agak tertutup. Kemudian pindah di Cikarang, pabrik elektronik asing ya, Jepang. Nggak lama juga tuh, 6 bulan juga kita resign lagi. Nah, pindah 6 bulan lagi. ya. Kutu loncat dong, Fer. Iya, kutu loncat. Jadi, Kutu loncat. jadi dalam setahun saya pindah 3 perusahaan. Setahun 3 perusahaan. Iya, dan Rata-rata 4 bulanan ya. ya, itu periode 2000 sampai 2001 ya kita pindah. Akhirnya end-nya itu sama. Ya, ada 3 hal yang menurut saya kurang gitu loh. Di perusahaan-perusahaan itu. Ya, yang pertama ya secara ekonomi lah pastilah. Oh iya. Gajinya bonus ya. Gaji namanya orang kerja, betul. masih muda kan, mimpinya tinggi. Oh, ternyata penghasilannya nggak besar ya. Tadi lulusan Undip lagi kan. Undip, insinyur gitu. Insinyur lagi, insinyur teknik kimia lagi. Teknik Saya kimia, ikutin tuh. Oh, betul, teknik kimia, istilahnya cuma pabrik begitu. Merasa terhina nggak gitu? Ya enggak. Oh, enggak. Cuman itu, karena gajinya itu aja. tetap disyukuri, tapi ternyata belum sesuai ya. Buat sendiri aja nggak cukup, boro-boro buat keluarga itu kan. Yang kedua adalah kebebasan waktu. Jelas itu kan kita harus pagi sampai malam. Bahkan pernah ikut shift. Kalau shift masuknya malam. Pulangnya bisa pagi. Shift itu berarti bukan divisi, berarti itu divisi ke produksi ya? Nah, kita produksi kan, insinyur gitu. Oh ya, karena insinyur ya, pas makan insinyur, tahunya iya. jago produksi. Insinyur Padahal itu sebenarnya kan- jago jualan ya, jago Itu, dagang. Betul. Awalnya produksi dulu kita. Sampai akhirnya yang ketiga ya tidak ada kebebasan berekspresi kan, namanya kita kerja udah harus ikut sistem. Sistemnya dijadi lagi ya. Nah, udah nggak bisa berbuat banyak juga untuk orang luar, nah, karena kita udah lingkupnya di situ. Nah, akhirnya ini dari hal-hal itu kita menyimpulkan, apalagi pernah malam-malam jam mungkin Karena produksi tadi ya. produksi shift malam bulan puasa. Wah.
itu jam-jam 8 ya, itu gerimis-gerimis, saya harus nunggu bis jemputan gitu kan. Sementara orang harusnya bulan puasa ke masjid, taraweh. Itu titik balik lah, kok gini amat gitu ya hidup ya. Akhirnya kita putuskan harus jadi pengusaha. Jadi nggak dapat tadinya kebebasan finansialnya, waktunya, kemudian sama tidak bisa berbuat lah ya, untuk orang banyak karena berkreasi gitu. Kreasi nggak ada. Kreasinya, dorongan di situ. Dan akhirnya bisnis pertama? Nah, sambil itu di perusahaan ketiga sambil kerja baru kita mulai belajar bisnis. Yang pertama buka les privat. Oh, privat. Bimbel. Bimbel kayak bimbel ya. Bimbel. Kan kita lulusan MPTN bisa dong kalau cuma ngajarin. Cuman dia bawa SMP, SMP, SMA harus bisa. Akhirnya buka di Cikarang sama 3 teman yang kebetulan kerja daerah Cikarang. Kita umumkan buka selebaran ya. Pakai sekretariat. Ada kakak dulu, ada rumah kakak di Cikarang. Jadinya sekretariat. Ternyata habis lebaran dibagi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, bahkan 3 bulan nggak ada murid. 3 bulan? 3 bulan? Nggak ada muridnya juga, nol. Akhirnya bimbel. Itu salah jualan apa gimana? Nah makanya itu kita nggak ngerti jalannya ya. Jangan-jangan ke emak-emak. Sebenarnya kita sebar brosur ke rumah-rumah. Ke depan sekolah ya, ke rumah-rumah. Tapi sekretariat kan rumah kakak. Nah mungkin ketika ada orang nelpon yang angkat pembantu kita kan, pembantu kakak kita. Iya, mungkin dibilangnya, oh nggak ada itu bimbel di sini. 3 bulan. Kan nggak ada handphone zaman dulu, belum tren kan. Iya, telepon biasa ya, telepon rumah ya. Rumah, mungkin yang angkat pas pembantu, salah gitu. Tapi intinya kita nggak dapat murid. Akhirnya kita bimbel, kita tutup lah gitu. 3 bulan langsung tutup. Tutup tanpa ada hasil ya. Jadi itu nanti bikin workshop tuh, bagaimana Anda membuka bisnis kemudian menutupnya. Nah, dengan sukses. Sukses ya. Tanpa ada hasil ya. Tanpa ada hasil. Mantap. Terus kita coba lagi. Coba lagi apa? Coba lagi itu waktu itu. Wah, MLM. Oh iya, pernah cerita di MLM itu ada orang nawarin MLM, marketing lewat mulut ya. Mulut. Berbusa-busa biasanya. Jualan ciduh ya. Nah, bahasa Sunda. Jual ciduh. Nah itu odol, sabun ya, tawarin peluang ke orang, kalau nggak mau suruh beli produk ya kan. Jadi dulu saya nenteng-nenteng tas presentasi itu jago itu, bikin orang beauty clinic namanya. Nah, bikin wajahnya keren ya, bisa kayak Raffi Ahmad gitu. Oh, ini ke saya. Iya makanya. Jauh. Dengan itu apps handphone kalau sekarang. Iya, apps selesai. Kalau dulu bener-bener kita ya. pakai kosmetik ya, beauty clinic namanya. Nah, lancar tuh penjualan. Ya lumayan waktu itu grup sempat sampai 100 orang. Ya. Sempat peringkat agak lumayan ya. Bonus-bonusnya lumayan lah. Ternyata satu persatu tuh grup kita berguguran. Jadi rontok. Nah, akhirnya saya ikut rontok dong, masa saya mau sendirian? Iya. Karena sendiri. Jualan sendiri. Ya, makan sendiri lagi. Makan sendiri kan gak lucu namanya. Presentasi sendiri gitu kan. Nah, akhirnya kita pun ikut gagal lah ya di MLM. Nah, itu lumayan. Itu berapa lama waktu itu? Itu hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Hampir 3 tahun, 2001 sampai 2000. Lumayan tuh, biasanya kan diiming-imingi ke luar negeri. Iya. Pesiar ya, kapal pesiar. Sempat naik kapal pesiar? Belum. Oh, belum. Baru naik kereta. Oh, keluar negerinya belum? Berarti 3 tahun itu Pak RT. Dengan 100 member harusnya ya? Iya, tapi ya waktu itu banyak sih belajarnya ya. Kalau di MLM itu kan dia ada support system. Jadi ngajarin kita tuh tadi yang orang insinyur yang nggak pernah bicara jualan jadi berani jualan. Nah, itu yang sebenarnya belajarnya di situ. Yang berani ngobrol sama orang. Berani punya mimpi tadi kan, punya kapal pesiar itu kan mimpi. Kan nggak banyak orang bisa berani mimpi punya kapal pesiar kan. Iya kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu akhirnya kita banyak pelajari. Meskipun secara finansial kita nggak berhasil, belajar ilmu bisnisnya, praktek di lapangan, belajar nggak punya malu. Nah itu yang sebenarnya nilainya tinggi. Nggak punya malu itu ya? Nggak punya malu ya. Nggak punya malu ya, jangan nggak punya yang lain ya? Iya. Bahaya. Nah itu akhirnya yang lumayan lah jadi bekal kita untuk ke depan ya. Nah, salah satunya kemudian limbah plastik. Kita pernah bisnis limbah plastik. Plastik. Jadi cari-cari bekas box buah. Ya, box buah yang dari pasar-pasar. Dari toko-toko, dari pasar sampai kalau kita ke mall,
ke misalnya ke Hero ya zaman dulu atau Makro misalnya, itu yang kita cari keranjang bekas. Kita beli nanti kita kumpulin kita jual lagi. Nah kemudian apalagi pernah punya warung ayam bakar. Ya, ayam bakar saya pernah lihat. Pernah jualan sandal jepit gini ya, kita pernah ngelapak nih depan pabrik kita jualan. Ya kan. Pas Car Free Day dulu, zaman-zaman itu udah ada. Belum ada, Oh, belum Car Free Day. hari Sabtu gitu ya. Minggu. Pernah jualan jaket kulit, speaker aktif, pokoknya palu gada lah zaman dulu ya. Yang penting semua bisa dijual ya? apa yang bisa dijual kita jual. Perhiasan istri. Wah itu belum sempat. Oh, belum. Dijual. Pernah punya ekspedisi Ekspedisi, pengiriman oh. barang. Jadi ceritanya lucu-lucu lah, yang gagal-gagal itu lucu-lucu. Nah, Ada ketemu memang, wah ini bisnis gue banget nih. nah itu sebenarnya Itu tahun apa tuh, tahun berapa itu? tahun 2008 itu saya mikir. Kita ini kan punya niat, punya mimpi, mau jadi pengusaha sukses, bebas finansial, Misal tadi bebas waktu, waktu, bebas gitu kan. berkreasi, berekspresi tadi, Berkreasi, gitu. bereksperimen ya. Nah ternyata itu kok yang ada malah gagal terus, kemudian utangnya banyak. Jadi 7 tahun itu kan 2008 Yes. kan, 2001 mulai, 2008 7 tahun itu 7, 8 trial tahun error, ya. trial error. Wah tuh. Nah, Jadi 7 tahun tuh trial error nih beliau. bahkan mungkin UKM dengan omset setahun nggak sampai 1 miliar lah, pokoknya di situ aja berkutatnya itu. Belum tembus-tembus di atas 1 ya. Belum tembus. Ya. Kemudian baru saya mikir waktu itu, ya kan ini usaha ini itu gagal, ada yang berhasil tapi berhenti, ada juga yang memang continue hasilnya. Bahkan utang juga banyak, karena waktu saya ekspedisi mulai utang bank segala waktu itu ternyata nggak dibayar kita pengiriman barang, akhirnya uang nggak ada gitu kan. Ya cerita lucu-lucu lah itu ya. Nah, terus intinya mikir apa nih yang kira-kira yang pas buat kita. Nah saya baru ingat, saya itu sebenarnya punya mimpi yang benar adalah waktu saya dulu kuliah itu lihat pengusaha sukses, namanya itu grup Toha Putra ya kalau tahu. Oh yang Semarang. Semarang, Ya. ya. Pak Hasan Toha. Nah, Ya, itu kan juga klien kita itu. Oh iya kan, tahu sendiri lah ya. Zaman itu kan kita muncul di majalah, lihat beliau tuh, keren banget gitu kan. Itu. Usahanya besar. Legend lah. Legend lah di Semarang. Legend di Semarang. Grupnya banyak gitu. Akhirnya saya sadar itu yang saya pengen kayak gitu, punya corporate yang bahkan itu kayak punya grup juga, beberapa corporate di perusahaannya. Nah terus ini yang saya lakukan ini kayaknya belum mengarah ke sana, ini baru belajar gitu loh. Belajarnya 7 tahun ya. Ya 7 tahun, 8 tahun itu. Luar biasa, banyak yang nggak betah kan. 8 tahun. Iya. Sampai akhirnya saya baru nyadari, dari semua yang saya jalankan ternyata bisnis yang konsisten ada hasil tuh apa? Limbah plastik. Nah, jadi yang saya ambil dari buangan pabrik, terus tadi buangan di pasar mall, juga banyak. nah itu ternyata yang malah konsisten bisa jalan, ada keuntungan yang konsisten juga, meskipun kita nggak ngomong nilainya besar, ya, tapi itu bisa jalan. Kemudian terakhir pekerjaan saya itu dunia plastik kan, tadi saya sambil kerja. Tadi kan perusahaan plastik tadi. Perusahaan Jepang yang terakhir juga. Plastik juga. Kemudian background saya chemical engineer. Nah ini polimer kan kata-katanya keren gitu, plastik. Nah akhirnya saya putuskan ini saya harus fokus di dunia plastik, kemudian harus 100% resign. Nah dan itu baru kita bangun perusahaan corporate yang benar gitu. Nah waktu itu akhirnya kita mulai bikin PT tahun 2009 pertengahan ya, itu kita bikin PT namanya yang PT ini Zenith Material Solution ya, PT kita yang pertama Zenith. Pertama di sini di Zenith. Bukan di sini dulu, rukonya kecil sana di pasar. Nah, ABC Plastindo itu setelah Zenith. Setelah Zenith. Oh, jadi Zenith dulu. Zenith itu kerjanya apa? Konsultan biasa dan perdagangan, jualin produk orang, trading. tapi dunia plastik yang manufaktur, bahan baku industri. Tradingnya ya? Nah, trading. Kan itu lebih simpel Ya, kan, simple modal kecil ya kan. Nggak harus stok barang, banyak Stok juga. barang. Nah, akhirnya itu yang kita jalankan dulu, Zenith. Nah, dan mulai berani, nggak tanggung-tanggung waktu itu kita nggak ada pabrik besar ya, perusahaan besar di Malaysia. Kita guide supaya bikin di Indonesia dia. Bikin perusahaan di Indonesia, kita jadi konsultannya. Kemudian nanti setelah kita konsultan masuk di Indonesia, kita nanti yang ikut kayak ATPM-nya ya,
authorized distributornya, distributor kita yang menjualkan tertentu. produk-produk mereka. Kita lucu, kita email aja orang di Singapura, di Malaysia, kita cari perusahaan paling gede di Malaysia ini. Dia sebagai produsen, Nah, kita produsen. yang mediasi. Jadi Nah, nanti kita bawa, kamu bikin pabrik dong di Indonesia. Di sini lebih potensial. Nanti saya bantu pasarin. Nah, kemudian yang kita guide berikutnya waktu itu nggak kenal ya Malaysia ya, cuma cari-cari kita email. email aja. Di luar dugaan di replay. Bahasa Inggris, bahasa Malaysia. Bahasa Inggris. Inggris. Nah, di luar dugaan di replay itu karena di situ yang saya email level manager ekspor gitu ya. Oh, dia emang lagi nyari. Nah, yang business development-nya lah. Itu kirim berapa puluh email? Enggak, kalau itu nggak Akhirnya banyak, dapet. nggak banyak. Oh, nggak banyak. Cuma saya punya prinsip kan gini. Kalau mau sukses, kalau kita mau belajar itu kan suruh bekerja sama yang terbaik di bidangnya. Oh, cari-cari yang terbaik ya. Nah, saya cari yang kunci terbaik dan yang dia punya potensi untuk dekat masuk ke sini kan Malaysia salah satu gitu. Saya Malaysia cari yang dulu the terbaik, best ya. terbesar di Malaysia dulu kita undang dan ternyata direspon. Oh, Nah, respon. responnya lucu waktu itu langsung. Kita kan ada pameran plastik di China, bisa nggak kita ketemu di sana? Kurang ajar juga nih orang saya Orang Malaysia bilang. nemunya di Cina ya. Iya, mau ketemu di Cina, emang kita pernah ke Cina nggak ngerti gitu. Udah gitu lagi baru mulai lagi kan. Baru mulai, Itu mikir duitnya nggak, nggak ada. aduh kesana duit dari mana nih? Nah, akhirnya saya punya trik. Sore ini lagi sibuk, session sibuk. Nah, di luar dugaan saya, begitu kita bilang sibuk, dan nanti kalau kamu ada waktu, range saja ke Indonesia, saya bilang gitu. Nah, ternyata yang berikutnya yang pengen ke Indonesia justru CEO-nya. Oh, malah langsung Langsung CEO-nya. Jadi owner-nya, pemegang saham tertinggi dan CEO. Dan CEO-nya. dia kan perusahaan TBK ya. Jadi besar. Nah, CEO-nya malah mau datang, sekian bulan sesudah itu memang datang, nah kita ketemu sama dia. Nah, akhirnya kita ceritain kan. Dan itu memang serius, berminat gitu ya. Malaysia pengen buka dan percaya dengan kita. Gitu. Ya paling nggak kan kalau kita konsultan kan kalau cuma ngajarin dari sini keliling-keliling Bekasi, Bandung, Tangerang kan Iya, lebih tahu dong. tahu. Karena tuh yang nguasain wilayah itu kan. Yang nguasain wilayah gitu. Nah, akhirnya proses lah itu untuk mendirikan perusahaan di sini. Kita ditunjuk sebagai konsultan. Nah, meskipun dia udah bikin PT, udah siap invest 3 juta US dollar waktu itu. Nah, dan ternyata belakangan setahun, 2 tahun nggak jadi-jadi gitu. Waduh. Duitnya nggak ada. Karena nggak ada duit. Nah, sambil itu saya dulu kasih konsultan ke perusahaan Korea juga. Nah, di Indonesia ya. Jadi cara biji plastik nih kita ajarin gitu loh. Cara membuatnya, nanti chemicalnya seperti apa. Nah, cuma kita punya trik. Kalau orang jadi konsultan biasanya, kalau udah ngajarin, mungkin selesai project dibayar selesai kan. Iya. Nah, kan banyak yang begitu. Iya, selesai project udah beres. Udah kan, misalnya kontraknya. mau establish pabrik atau produksi, Iya, misalnya kan. mau settle awal lah. Ya setelah awal selesai udah Ya udah. jalan selesai. Nah, kalau di Zenith? kalau saya lain, Gimana? karena saya backgroundnya tadi insinyur, kemudian saya di dunia marketing kan. Kalau seperti ini saya hanya dapat one shot duit selesai, Ya. nggak punya bisnis long term saya bilang. Nah, saya justru proposal ke dia, saya ajarin free, gratis. Karena apa? Yang pertama saya juga nggak tahu apakah itu nanti berhasil apa enggak. Yang penting mulai dulu, Nah, baru karena mikir dia ya kita juga pengusaha ya. dia beli mesin dari Cina. Kita belum pernah tahu mesin itu produksinya seperti apa. Ya kalau dulu kita pengalaman di dunia plastik, misalnya di perusahaan Jepang kan mesinnya gede, harganya puluhan miliar ya mesin Jepang ya. Itu kan terus kemudian ada mesin kecil kan, ini udah Ya, secara hemat, secara manufakturnya nggak bisa gitu loh. Kita juga nggak tahu kayak gini bisa Ya, jalan apa enggak kualitasnya ya. misalnya. Walaupun hemat tapi kualitas jangan coba-coba lah. Makanya kita mendingan gratis saja itu sambil kita trial error. Kalaupun namanya gratis kan, kalau gagal nggak dimarahin. Iya. Coba kalau saya suruh bayar orang, kalau gagal, tapi kemudian saya bikin agreement. Kalau ini nanti berhasil, saya bilang semua chemicalnya yang dipakai untuk produksi itu nanti beli dari saya, dari perusahaan kita. Itu berapa lama tuh? Wah, berani Nanganin ya. itu. Kontrak Nggak dibayar itu. loh. Sebenarnya kan namanya pengusaha ngitung. Akhirnya Kayak kontraknya itu. jadi. Nah, Ya kan? ngitung tadi kan cash flow-nya gimana. Iya, dan itu memang susah gitu. Nah, Nah, akhirnya kan kayak kita
dari sisa-sisa tabungan yang tadi uang mantap ya, makan tabungan. Makan tabungan, Mantap. uang dari jam sostek ya biasanya ya. Kalau orang resign itu kan uang jam sostek. Uang ini kita kumpulin semua. Kemudian ternyata trial pun perlu waktu. Karena sampai di approve itu kan perusahaan Korea, approve-nya di Korea sana gitu. Nah, itu perlu waktu. Terus apalagi ya pasti perlu modal. Nah, itu berapa lama untuk akhirnya istilahnya tanda kutip puasa tadi lah. Nah, kan nggak dibayar. Itu kira-kira setahun. Lumayan, setahun. Banyak, lama juga ya. Saya dulu waktu itu pakai trik. Gimana? Ini kalau uang sendiri juga nggak cukup, minimal untuk trial kan kita butuh modal karena chemical kita dari perusahaan besar-besar kan. Nah, akhirnya cari partner juga. Ada 2 orang yang saya jadiin partner, silent partner lah. Saya tanya temen, istrimu kan dokter ya, pasti ada duit dong, masuk sini aja saham. Akhirnya ngumpul nih 3 orang, 150 juta. Tapi bertahap ya, nyicil selama setahun, karena itu trial, toh belum ada hasilnya. Dan saya tahu kenapa saya berani ngambil tadi, kebutuhan per bulan perusahaan ini itu bisa 1,5 miliar sampai 2 miliar. Oh, yang di yang tangan Korea tadi. Sebulan. Kebayangan kalau kita jualan modalnya berapa untuk menyuplai segitu. Nah, gimana ngakalin? nggak ada juga modal. Yang bisa diakalin pengusaha kan tuh akalnya banyak. Nah, makanya waktu itu kita model jalan dulu. Dan ternyata kan approval-nya aja butuh 1 tahun kan. Nah, dan itu selama 1 tahun ternyata peristiwa lain terjadi. Yaitu saya direkomendasikan salah satu manajer lah gitu ya. Dulu company itu customer kita gitu ya. Dia rekomendasikan ke pengusaha yang memasok di perusahaan dia. Nah, dulu bisnis kan si pengusaha ini bisnis apa? Selang gas LPG. Ya. Nah, dia yang impor dari Cina, kemudian nyediain mesin di lokal untuk produksi. Nah, waktu itu kan ingat ya konversi minyak tanah ke LPG. Oh iya, yang awal tahun 2009 itu. 9. Kan banyak tabung meledak tuh. Iya, betul. Ramai itu. Wah, rame kan? Nah, tabung meledak otomatis apa? Bingung kan? Karena apa? Banyak kualitas barang yang nggak bagus waktu itu. Akhirnya diwajibkan harus SNI. Nah, iya. Nah, otomatis barang-barang impor dari Cina susah masuk. Termasuk yang pengusaha tadi. Kemudian dia direkomendasikan oleh usernya, udah kamu bikin aja di Indonesia. Salah satu orang yang jago urusan material namanya Mustafa tuh, kenalin. Nah, akhirnya kenalin si pengusaha ini, 4 kali ketemu, akhirnya sepakat itu untuk bikin pabrik yang ABC Plastindo itu. ABC? Oh, 2009, 2010 tadi. Nah, itu akhir 2009 ketemunya kan. Nah, jadilah ABC Plastindo. ABC Plastindo April 2010 udah beroperasi. Nah, karena ini udah mulai beroperasi, dan kan saya gandeng partner yang modalnya tentu lebih besar dong. Nah, meskipun waktu mulai kita nggak gede-gede amat, sama tempatnya kecil. Ini mesin Cina tadi yang orang Korea itu let's say harganya 600 jutaan. Nah, waktu kita mulai, ABC Plastindo itu mesinnya lebih murah lagi, 250 juta. Di bawah lagi. Di bawah lagi. Separohnya lebih. Tempatnya juga nyewa, kecil, karena sama kita konsepnya ya. Mulai ya dari kecil dulu, nggak usah. Nggak langsung besar. Betul. Nah, dan pengusaha gitu ya. Nah, dan ternyata itu bisa. Gitu. Dan waktu itu meskipun waktu kita bikin produk untuk selang LPG awal-awal ya banyak yang gagal. Brontol-brontol hasilnya. Orang dipakai macet di mesin. Kemudian orang ngelupas juga. Iya, sobek ya. Awal-awal itu. Sampai dia ya kita dapat komplain harus improve terus ya. Sampai akhirnya ternyata kita bisa perbaiki. Nah, dan ini running ya. ABC Plastindo running dulu, dan akhirnya kan let's say misalnya tadi ya 2010 akhir atau yang mendekati akhir lah, udah kuartal terakhir, yang konsultan yang Zenith tadi kan dapat approval udah dari Korea sana kan, produknya udah oke. Akhirnya running juga secara komersilnya. Nah, yang omset 1,5 miliar tadi butuh modal. Kalau orang trading itu ya jualan 1,5 miliar, berarti harus siapin stok. Ya, siapin stok. Dia 2 atau 3 kali bond lah. Iya, 3 kali. 3 ya, 3 kali sama bond. yang
Berarti harus ya istilahnya tadi invoice. dengan nilainya 1,5 ya dia harus siap modal 4,5 sampai 5. Ya, 5 miliar amannya lah. Nah, cuma waktu itu nggak ada uang trading. kan, sama Trading. sekali. Ya kecil lah. Akhirnya saya kumpul sama teman-teman tadi, kalau 3 orang kali 150 kan cuma 450. Juta. 10%-nya doang. Iya. Jauh. Sisanya dari mana tuh? Nah, sisanya dari mana? Nah, uniknya di situ. Muter otak lagi. Nah, muter otaknya. ketika ABC Plastindo udah running well, pabrik, kan semua vendor-vendor tuh percaya sama saya. Kan ini chemicalnya mirip yang dipakai, chemicalnya. Supply-nya percaya. Jadi sebagiannya udah mulai memberikan hutangan ke kita itu mau. Oh, jadi udah titip dulu lah hutang nanti bayar material gampang. ya, dikasih tempo misalnya 1 bayar bulan. tempo, betul. Nah, nanti kita pakai produksi, dibayar sama pelanggan, baru kita bayar dia. Gitu. Nah, itu trik tuh. Triknya tuh. Jadi bisa kerjasama sama supplier. Bisa. Tapi kita harus nanam kepercayaan dulu gitu ya. Kepercayaan dari kecil sebenarnya ya, kalau dari bisa. kecil tadi, betul. Kalau waktu itu pun akhirnya di tengah jalan ada uang yang misalnya masih kurang nih. Nah, ternyata itu ya ada aja jalan dari yang maha kuasa kan. Reuni ketemu temen kuliah, teman kuliah ternyata udah duitnya banyak gitu. Taruh aja tempat kita bagi hasil. Nah, misalnya project lah, kita anggap 1 tahun lah, itu 1 tahun kita bagi hasil sistemnya. Nanti kalau kita udah punya modal ngumpul atau situ butuh uangnya, ya kita akan kembalikan toh. Dari keuntungan saya kumpulin nanti bisa buat gantiin itu. Nah, itu yang terjadi. Yang ternyata ya modalnya nekat juga ya. Nah, nekat. Ternyata ketemu juga jalan gitu. Ketemu jalan. Itu yang mungkin kadang-kadang teman-teman mikirnya maunya kan perfect. Maunya langsung enak, gede, ada langsung modal, profit. ada jalan gitu kan. Instan. Kalau kita kan ya namanya bootstrapping ya, usaha dari kecil, ya kayak gitu. Bahkan yang sudah di depan mata nih udah gandeng perusahaan besar aja, ya bisa collab juga. nggak jadi juga, dan akhirnya perusahaan itu tutup gitu memang. Lagi-lagi itu di mental juga ya, harus kuat ya di mental. Kuat. Usaha ya. Bikin harus apa ya, istilahnya usaha terus gitu, jangan ngandelin satu ini udah kayaknya mantep nih sama Malaysia nih, udah lumayan nih bisa buat hidup nih, ternyata kan di luar dugaan kita juga. Nggak boleh nyaman dengan Ya. kondisi gitu ya. Harus cari beberapa usaha, akhirnya Cari itu challenge lagi gitu ya. baru ketemu yang enak gitu. Nah, dari situ baru mulai kan ABC Plastindo, Zenith juga berkembang ya kan. Nah, kemudian ke bidang lain. sejak 2000 berapa ya? 2015 kita baru masuk ke bidang lain. Ya. Jadi tadi 6 tahun ya. Ya, 6 tahun kita berjalan fokus, kemudian baru masuk di perumahan ya, di luar itu. Oh, properti itu 2015. Yang Karawang. Ya. Dan itu kita selama itu sampai 2015 kita running dengan 3 company. Itu semuanya saya ini ya, dari hulu ke hilir lah. Misalnya gini, ada Zenith ya. Zenith tuh, kemudian kita ada Buana Oasis Chemical waktu itu, Boschem ini basic chemical jualannya. Kemudian ada ABC Plastindo yang intermediate ya. Ada 3 company. Nah, 3 company ini kan sebenarnya dari hulu ke hilir. Tadi saya mau rangkai itu. Oh, dari hulu hilir masuk ke kita, muterin di situ aja. Kemudian ABC Plastindo kan baru intermediate, baru biji tengah. Harus ada bisnis di produk lagi. Jadi produk. Nah, itu yang kita bikin pabrik di Kudus kan. Namanya GJ Plus tuh. Nah, itu dari biji udah kita cetak jadi part. Partnya masuk di pintu kulkas segala macam tuh. Oh, yang jadi juga pintu kamar mandi, pintu rumah yang itu di GJ itu beda lagi. Kita jualan chemicalnya aja itu. Chemical ke mereka, kemudian mereka jadi pintu, kita bantu juga di market. Oh, jadi partnya ini ya GJ itu udah jadi istilahnya kayak bahan dasar lah. Yes. Bahan dasar untuk nanti tinggal dirangkai-rangkai gitu. Betul. Sama yang terakhir dari plastik polimer jadilah APD sekarang kan. Oh, dari polimer. Iya, serba plastik ya. Itu kan plastik. baju hazmat, sepatu boot ya. Itu sebenarnya industri hilir polimer kita sebenarnya. Nah, itu ya lumayan kan pas Covid cukup berkembang pesat kemarin, banyak yang butuh soalnya. Panen. Oh, ini dahsyat nih. Orang mau pada tiarap, beliau mendeng begini ya, karena apa? Manfaatin momen Covid ya. Momen ya. COVID. Karena waktu itu Savo itu muncul karena
bulan Maret ya, bulan Maret tanggal 2 kan Pak Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 pasien COVID di Indonesia. Awal Maret itu. Awal Maret. Kemudian pertengahan Maret itu kita udah cek-cek juga berita-berita semuanya bilang kesusahan APD. Oh, gue langsung cari data berita ya, kan searching semua kan kesusahan APD, kemudian harganya mahal ya. Saya juga tanya-tanya diskusi sama dokter pun sama. Akhirnya kita pikir loh, harusnya pada bingung seperti ini dari produk kita bisa yang kita arahkan untuk jadi APD. Saya kontak-kontak akhirnya buat peluang buat Pak MR ya tujuan utama satunya membantu lah supaya dapat APD murah, seluruh Indonesia tersedia murah. Kan waktu itu APD mahal tuh, jualnya ada 600.000. Ada yang murah-murah tapi itu nggak aman gitu loh, yang tembus air gitu loh. Tuh. Nah, kita air aja tembus apalagi virus. Nah, kita ambil posisi itu yang benar-benar aman tapi harganya murah. Nah, akhirnya muncullah Safo itu dan alhamdulillah dipakai lah di mana-mana waktu itu. Ngikutin sih. Ya, sampai puluhan ribu sekali orang ini order juga. Jadi momennya itu, dan itu sampai sekarang kita masih ya berkembang, misalnya jadi masker, masker yang safety, Google Glass. Nah, itu masih ada tuh. Masih ada aja ya. Nah, itu kan bicara kalau pengusaha, kalau sukanya mungkin sekarang. Nah, kita belum tahu nih dukanya nih. Dukanya kalau waktu awal jalan sampai sekarang baru mulai ya, misalnya 8 tahun pertama itu luar biasa itu ya. Puasa luar biasa. Misalnya kayak tadi, saya ada bisnis ekspedisi, itu pengiriman barang. Kita nggak punya truk loh. Oh. Jadi gimana? Namanya nggak punya modal, gimana mau punya truk? Jadi kita cari order, kemudian kalau ada permintaan, itu saya ada tim yang tugasnya itu datang dari pool ke pool. Full truck. Nah, nyari yang kosong, oke, siap, ini ada kosong. Dari Cikarang sampai Pulau Gadung dulu ya. Ini kosong, berangkat. Nah, seperti ini kan banyak challenge-nya. Karena ini bukan sopir kita, bukan truk kita. Tiba-tiba dibawa kabur lah apa. Ya, waktu itu pernah kirim ke Padang misalnya. Harusnya standarnya itu kan 5 hari. Udah sampai truknya. Teknisi yang punya barang udah dikirim tuh, udah nunggu di hotel mau masang barang itu. Ternyata truk kita 6 hari belum nyampe, 7 hari belum nyampe, 8 hari belum. Kita setengah mati kan, mikirnya kemana gitu kan. Sampai teman saya bilang, ayo kita tanya orang pinter. Orang pinter apa kita, udah senior nih. Undip lagi kan. Chemical lagi kan, kurang pinter lagi. Ya terserah lah, saya bilang, saya nggak mau ikut-ikut, saya bilang gitu. Tapi teman saya datang lagi, udah, jawabannya apa? Masih ada harapan. Orang pinter berarti itu. Membuat orang termotivasi soalnya. Masih ada harapan. Dan itu kalau zaman dulu ada berita di TV, jangan-jangan truk kita ini masuk jurang nih ya. Kalau sekarang kan enak ya, mungkin sopir kita update status di Facebook, di mana, kelihatan. Kalau zaman dulu kan nggak ada gitu ya. Zaman-zaman Friendster. Iya, makanya akhirnya apa yang terjadi setelah 9 hari itu baru nyampe. Dan teknisi yang udah dikirim tadi itu udah balik ke Jakarta, saya harus gantiin pesawatnya, hotelnya semua. Karena nombok lah ya. Nombok. Nombok. Dan ternyata apa? Sopirnya itu pulang kampung dulu. Ya, itulah ya, kalau bukan kita sendiri yang nyediain ya. Suka-duka itu banyak ya. Terus pernah ekspedisi ngirim barang ke Lampung ya. Di Pasena atau proyeknya. Nah, kita bagian yang dinding pendingin itu, ngirim itu terus. Nah, sudah kirim 2 bulan full, ternyata ditunggu-tunggu bayarannya nggak dibayar juga sama yang punya barang tadi. Alasannya katanya salah spek. Salah spek tapi dipakai. Nah itu dia. Terus kita harusnya kan dibalikin harusnya. Nah, akhirnya nombok lagi. Tagihan cukup banyak itu nggak dibayar. Padahal kita udah hutang bank tadi untuk beli mesin truk bekas. Akhirnya ya kacau, ya kan, duit nggak dibayar, kita punya tanggung jawab, ya itu salah satunya yang termasuk gagal gitu ya. Itu gagal. Ya. Kemudian harus gantiin duit. Gantiin duit ke supplier. Jual truk juga nggak cukup, nah itu. Dan dulu sering ngalami uang belanja udah dikasih istri, ternyata ada pengiriman barang, kita minta lagi duitnya, dapat modal dulu. Itu rahasia pengusaha tuh, harus begitu tuh.
Harus gitu ya. Pinter muter-muterin duit, akalnya harus banyak. Akal ya. Dukanya. Kalau masih sambil kerja, pinjem temen sebelah, ada nggak uang 2 juta, nih kita mau kirim barang. deh, Tapi nanti itu harus kita jaga amanahnya ya, 2 juta pun kita balikin, beserta bagi hasil yang kita sepakati. Misalnya 500.000, kasih 2,5 juta. Nah itu contohnya lah. Jadi banyak lah, cerita lucu-lucu tuh Lucu. banyak ya. Kayak misalnya buka warung, harus apa, kita nggak punya resepnya, kemudian harus tanya abang-abang tukang resep. Nah itu malam-malam kan jam 9, 10 malam. Ayam bakar ya? Ayam bakar. Terus ternyata nggak enak ya kan, terus trial lagi. Nah pokoknya Nggak laku itu harus siap lah ya. Ya, harus Dukanya nggak enaknya jadi pengusaha ya. ya niatnya ini ternyata malah nggak laku. Nggak laku ya. Nah, tadi 3 bulan ya bimbel ya. Nggak ada murid. Nggak ada Ayam murid. bakar pernah berapa hari nggak ada pembeli? Ayam bakar tuh yang lucu gini, pas awal buka itu warung tuh udah jadi kayak ini markas lalat. Bermungin gitu ya. Gitu. Jadi orang Aduh, mau jadi datang malas. ya Malas. malas, akhirnya kita tutup gitu kan, bukanya malam gitu kan. Jadi ya gitu ada aja. Setahun dan itu 2 tahun akhirnya kita tutup, punya cabang di Karawang ya akhirnya tutup juga gitu ya. Banyak sih lucu-lucu, limbah plastik pernah dapat barang ya, kita ambil dari Karawang kirim ke daerah sana tuh Kapok Kamal. Nah udah nyewa truk, hujan-hujan kita kawal sampai di sana. Itu kan yang kita bawa barangnya apa tuh, hanger baju dari, jadi Pak Haji ngambil dari pabrik Korea. Nah itu saya beli dari Pak Haji, kita jual lagi ke orang. Nah ternyata sampai di customer dibongkar hangernya, begitu ditimbang itu ternyata kardusnya itu, bungkus hanger itu udah ratusan kilo sendiri. Nah kardus kan harganya murah, Iya. 1.000 perak misalnya, nah, hangernya kan berapa ribu gitu. Jadi wah rugi nih jatuhnya nih, karena kita di Pak Haji kita timbang semua tadi. Ternyata pas sampai ke pembeli kita, Wah dipisahin. Nah, Nah ini nombok kamu kita jadinya. nombok. Nah, kemudian berikutnya ngomong ke Pak Haji, Pak Haji ini dong apa, dibongkar dong. Kalau mau saya angkat saya ambil ininya aja, apa hangernya aja, kardusnya tinggal. Wah benar, begitu dibongkar sama Pak Haji dia lihat, hangernya bagus-bagus. Saya jual ke pasar aja nih lebih laku. Iya. Daripada jual ke tadi ya distributor. Iya, daripada ke kita dia jual ke pasar, diecerin kan, kita nggak jadi dapat barang. Duka yang lain ya. Nah itu banyak lah Pasti banyak duka kayak gitu ya, ditipu orang ya. Nipu. Sampai sekarang pun beberapa tahun terakhir pun masih terjadi ya, ibaratnya kita invest di taruh dana, akhirnya nggak jelas orangnya, tanggung jawabnya nggak ada, uangnya hilang, ya, itu pun masih ada. Nggak boleh baper ya. Ya nggak boleh baper. Harus luas itu ya. Harus luas, harus Macem-macem. berpikir. Ya kalau sekarang hilang misalnya 1 miliar ya besok kita bisa dapat Diganti lah 10 miliar. lebih dari itu ya, lipat-lipat gitu. Harus mikirnya gitu aja. Ya, kalau Positif terus lah ya. positif. Positif thinking terus ya. Kalau nggak kita bisa kurus sendiri nanti. Padahal daripada gendut enak kurus ya. Enak terus. Terus segini mah udah mulai kebentuk. Ya lumayan, alhamdulillah. Ada lockdown ya. Lagi lockdown. Sempat naik tapi sekarang kita lagi mengatur pola hidup dan pola makan, jadi udah turun lagi. Lumayan nih, Kang. Dukanya tadi pengalamannya. Nah ini tipsnya nih buat amazing people nih yang mau mulai bisnis atau lagi bisnis ya. Tipsnya tadi biar dari hal yang sederhana, manajemen yang simple, kemudian nih dapet tadi bisnisnya tuh bisa berkembang, bisa menggurita itu. Nah, Tipsnya apa kan gini. khasnya nih kan STD Ways. STDW. Sederhana Tapi tapi dahsyat. dahsyat. Ways. Nah, Ways. Ini, Pak Ya MR kalau khasnya. tipnya tetap sederhana juga. Jadi Sederhana juga. siapapun teman-teman amazing people itu kan yang pertama tadi memang punya mimpi lah, cita-cita ya. Serius lah pengen sukses misalnya jadi pengusaha. Itu dulu yang harus kuat di sini ya. Buat niatnya. Niatnya Buat itu. serius ya. Kemudian ya berani mulai. Hmm. Nah, mulai ini kan nggak harus yang mikirnya canggih-canggih kan, tetap aja mulai dari yang sederhana aja dulu. Seperti yang kita lakukan itu kan, ya nggak canggih-canggih awalnya. Cuman jualan keranjang bekas misalnya kan, atau jualan ayam bakar. Tapi kan kita berani dulu, berani mulai. Nanti seiring perjalanan waktu,
skill kita juga meningkat, level amanah yang akan nyampe di kita pun akan meningkat. Gitu. Nah, itu berproses. Nah, harus sabar di situ. Harus sabar. Ya kayak tadi kan saya nggak merasa, oh hebat ini saya, tapi kan di tengah jalan kita dipertemukan dengan partner misalnya, ya akhirnya bisa kerjasama. Tapi itu kan tuh momennya itu kan udah diatur yang maha kuasa. Bahwasanya emang waktu itu ya kita udah siap sebenarnya untuk terima tanggung jawab itu. Nah, tapi kan prosesnya dari kecil ini yang kadang-kadang teman-teman amazing people ini sabar enggak? Sabar. Nah, selain niat, sabar. Sabar. Karena ketika kita kayak tadi ya, coba 8 tahun. Orang kalau berkarir ya 7-8 tahun. Minimal udah manajer. Nah, atau mungkin udah GM ya. nah ya, Udah manajer ya, manajer lumayan lah, double digit minimal lah. Minimal Gajinya double udah digit. lumayan lah, apalagi dari kampus bagus gitu. Oh iya. Bagus, favorit ya. Nah, kita kan masih belangsak gitu. Mungkin kalau yang nggak sabar-sabar ya, aduh, gini kan. Aduh, masih enak. motor butut, yang lain udah mobilnya udah bagus ya. Misalnya malam hari orang lain mungkin habis ngurusi kerjaan enak di rumah, nonton TV atau gimana ya kan. Weekend enak, tapi kan nggak banyak orang yang mau weekend harus keluar rumah untuk develop bisnis baru atau project atau whatever lah, atau belajar bahkan kan ikut seminar, itu kan bagian yang penting gitu. Itu belum tentu mau. Belum mau ya jalan ini. Iya. Jalanin itu ya, yang sabar ya. Ya sabar. itu, sabar prosesnya, develop diri terus. Meskipun jadi profesional yang naik karir bagus bukan berarti mereka biasa-biasa aja, mereka juga luar biasa pasti supaya bisa naik karir. Nah, cuma mungkin bedanya ya kalau profesional mungkin lebih terjamin ya kan, karena ini udah ada perusahaan gede yang bernaung dapat gaji rutin ya. Nah, kalau kita ini namanya wirausaha kan tahu sendiri, kan tentu hasilnya. Kadang besar banget. Besar banget. Nah, besar atau besar banget ya, itu yang kita mau. Kadang realita dengan harapan berbeda. Pengennya besar banget. Nah, nggak taunya di belakang segini. Aduh. Ternyata, alhamdulillah. Kita ada ya. Bisa ambil sampai hikmahnya aja gitu. Ada kunci yang lain rahasianya tadi? Tipsnya buat amazing people. Baru 2 ya? Baru 2 ya. Jadi yang pertama Tadi niatan. harus niat yang kuat ya. Yang kedua harus sabar yang tadi. berani mulai. Berani mulai. Mulai itu kan harus berani dan gak usah yang keren-keren, maksudnya yang apa adanya aja yang kita bisa. Iya. Nah, kayak apa? CT kan, Pak CT? Iya. Mulainya apa? Fotokopi Ya. Iya betul. Fotokopi terus jualan alat dokter gigi ya. Dokter gigi, mesin mobil bekas. Iya. Ya, Yang penting ngasilin duit dulu ya. Gak keren-keren amat gitu loh. Jadi berproses aja gitu loh. Nah, kalau kita kan ya sama, buka les privat, ranjang. Kan nggak tahu akhirnya kita harus dealnya dengan perusahaan multinasional ya, sampai perusahaan kita dibeli, itu diakuisisi misalnya. Kalau kita lihat mungkin 10 atau 15 tahun lalu kan nggak mungkin juga. Nggak kebayang bisa gitu. dilirik ya. Nah, perusahaan Jepang ya. Iya. Nggak kebayang. Berani mulai sabar. Jadi sabar, sederhana banget. Berproses ya. Ya kuncinya. Nanti lama-lama akan jadi besar. Dari yang kecil jadi yang besar ya. Betul. Dari yang omset mungkin sekian juta jadi sekian miliar, sekian puluh miliar betul. gitu ya. Dan terus berkembang. Karena gini ya, tanggung jawab ketika kita mendapatkan tanggung jawab 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah. Kan tadi saya ngirim barang, butuh modal tuh bayar truk. Saya pinjam teman di kantor waktu itu. Pinjam dong Mas 2 juta. Ini saya mau pakai untuk ngirim barang ke Surabaya. Nah, nanti kira-kira saya dapat bayaran 2 minggu sampai 3 minggu deh. Nah, nanti pas dapat bayaran kan ada untung. Saya bagi 500.000 ke sampean. Oke. Temen ngasih duit 2 juta. Oke, truk kita berangkat, kirim sopir, bayar solar. Ya. Kemudian 2 minggu, 3 minggu kita udah dapat pembayaran. Nah, saya balikin ke teman tadi. Ini 2 juta plus keuntungannya 500.000 yang kita janjikan. Oke, beres. Nah, sekarang kalau kita usaha ngurusi 2 juta rupiah kayak gitu, itu sebenarnya levelnya sama aja sama kita dapat 2 juta dolar. Gitu. Iya. Bagaimana itu amanah itu seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kita dari kecil udah nggak bisa gimana mau dikasih yang 2 juta dolar tadi? Iya, nggak akan ada itu 2 juta dolar. Ya, makanya itulah pentingnya dari kecil ini pun harus punya mindset yang benar. Gitu. Kita memang mau besar.
mindset pengusaha-pengusaha besar itu kan kuncinya kepercayaan kan. Nah, berproses di kepercayaan tadi. Selama kepercayaan 2 juta rupiah kita bisa handle. Ya, nanti kepercayaan 2 juta dolar juga ada. Nanti mungkin 20 juta dolar. Oh, Masya Allah, 20 juta dolar. Dari 2 juta rupiah jadi 20 juta dolar. Tadi kita harus bisa manage ya, kelola, handle itu. Harus bisa tanggung kuncinya, jawab. Tanggung jawab kuncinya. Ya. Nah nih, makasih banget nih Pak MR, nggak kerasa, luar biasa nih inspirasinya. 12. Obrolannya nih banyak banget ya. Ya nanti buat sahabat Amazing People, pokoknya terus stay tune ya di channel kita ini, di channel Kang Aziz Channel. Nanti akan banyak ya, akan banyak lagi inspirasi-inspirasi dari praktisi bisnis ya, pengusaha, kemudian dari praktisi manajemen, kemudian ada juga nanti dari profesional-profesional gitu yang akan kita undang nih. Insya Allah nanti kita akan banyak lah dapat insight ya, dapat inspirasi, dapat ilmu ya, yang itu tentunya harus kita praktekkan dalam. Dan mau ada bukunya ya, Kang Aziz ya? Lagi masih di layout. Layout ya? Masih di layout, belum beres. Jadi memang karena kan kita ingin pas layout itu bagus ya. Jadi biar perfect lah gitu. Jadi biar enak gitu dibacanya. Pemilihan huruf banyak-banyak hal lah untuk layout itu harus benar-benar firm ya, doain aja. Perfeksionis dia soalnya orang. harus memang enak gitu, udah sampai ke tangan pembaca itu udah di ininya enak gitu. Ya, terima kasih nih Pak MR. Sama-sama. Ya, terima kasih sahabat Amazing People. Kita ini tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.